kembali lagi bersama saya, Francisca Ermalinda Bindi, mahasiswa Sosiologi semester 7 kelas A dengan NIM 1803030015. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pertemuan kelima mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial tentang perspektif sosiologi dan pandangan kolektif. Dalam buku ini mengkaji hubungan antara sosiologi diskursif relaktif lingkup yang melibatkan kekuatan sosial dan konstruksi nasional kolektif identitas. Ia melakukannya dengan berfokus pada peran memori politik di tingkat dari pembentukan ideologi. Kajian ini membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan pembangunan mitos politik dan narasi sejarah ke dalam analisis sosiologis dan menyelidiki melalui analisis studi A-centered tentang soal potensi utama sosiologi akademis untuk menegaskan kembali mitos dan narasi ini dalam pelayanan proyek konstruksi identitas nasional. Di pusat tesis terletak pertanyaan yang Max Weber telah mengangkat tentang kemungkinan dan prasyarat untuk bebas nilai sosiologi sebagai ilmu yang mampu memikirkan objek kajiannya, yaitu masyarakat modern, sekaligus menjadi salah satu produk unggulannya. Upaya sosiologi untuk merefleksikan modernitas dan masyarakat modern memiliki sejarah melibatkan konstruksi kategori analisis tertentu yang dengannya masyarakat, ikatan dan kelompok dibahas, dikonseptualisasikan, dan dipahami. Istilah seperti masyarakat, modernitas, budaya, peradaban, ras atau sistem yang baik dibentuk atau dibentuk kembali selama periode formatif sosiologi adalah ujian dari disiplin dengan asumsi adanya kategori dan unit analitis yang harus direfleksikan secara kritis untuk menghindari penalaran melingkar. Oleh karena itu, hubungan wacana objek di mana jalannya analisis menghasilkan konstruksi objek studinya merupakan masalah mendasar dalam pengembangan pembukaan wacana sosiologi sampai sosiologi tidak dapat dipahami terpisah dari imajinasi modern dari mana ia muncul. Itu juga tidak bisa dikirim dari identitas kolektif yang telah ditimbulkan oleh imajiner ini, khususnya identitas nasional. Sosiologi dan imajinasi modern. Wacana sosiologi barat muncul pada akhir abad 18 dan 19 sebagai transformasi sosial penting yang kemudian konseptual diistilahkan dengan istilah modernitas. Di sini, seseorang menemukan yang utama dan mendasar, kompleks yang mencirikan disiplin, yaitu fakta bahwa sosiologi itu sendiri. Keduanya merupakan produk dari kategori analitis yang didefinisikan dan ditunjukkan untuk diperhitungkan pada waktu yang sama. Konstitusi tatanan sosial dan kondisi yang mendorong atau menghambat perubahan sosial adalah salah satu masalah utama yang garis sosiologi bersaing dengan ini adalah hasil dari dislokasi yang hebat dan pecahnya epistemik yang terutama disebabkan oleh revolusi ganda Prancis dan industri serta oleh sosial, politik, dan nasional revolusi abad ke-19. Kritik postkolonial terhadap sosiologi memandang kategori-kategori utama yang terletak pada inti dari wacana sosiologis sebagaimana dibingkai dalam pemahaman barat sentris diri modern
diri yang membutuhkan konstruksi epistemologi lainnya. Mengingat kritik ini, periode pembentukan disiplin sosiologi dipahami dalam kaitannya dengan munculnya subjek Eropa yang dibentuk oleh meta-narasi kemajuan, demokrasi, dan universalitas. Meta-narasi ini sangat kontras terhadap praktik perbudakan dan penindasan kekaisaran yang dilakukan Eropa dan menyebar ke seluruh perusahaan kolonialnya, sebagaimana juga telah membentuk prisma terminologi dan pertanyaan mendasar. Periode formatif sosiologi juga harus dipahami dalam kaitannya dengan munculnya narasi modern lainnya yang sama sentralnya, nasionalisme dan kebangkitan dari negara bangsa. Di antara penyebab historis lainnya, negara bangsa muncul karena pergeseran dalam bentuk legitimasi politik, menyusul lemahnya monarki rezim-rezim yang berlandaskan amanat langit. Nasionalisme kembali melahirkan konsep kolektif rakyat sebagai penguasa. Itu dilakukan seperti itu memposisikan kehendak umum kolektif, dikonseptualisasikan sebagai sumber legitimasi politik. Nasionalisme dimulai sebagai gerakan universal memanggil populasi massa untuk memerintah sendiri oleh diri mereka sendiri. Namun proses demokratisasi ini telah dengan cepat mengambil bentuk-bentuk lokal partikularistik yang mengharuskan pemeliharaan batas-batas sosial budaya dalam lingkup. Dengan demikian dapat dipahami sebagai proses politik, proyek konstruksi sosial dan budaya di mana kelompok-kelompok heterogen membayangkan diri mereka sebagai bagian dari homogen yang lebih luas namun dibedakan satuan. Premis ideologi menjadi pedoman budaya dan sosial pembangunan proyek nasional yang terlokalisasi umumnya menyebarkan gagasan dari masyarakat yang seragam dan integral yang digunakan sebagai salah satu alat mobilisasi untuk membangun bentuk baru identitas kolektif, fenomena sosial yang tidak ada di zaman pramodern. Kebangkitan nasionalisme dan negara-negara Eropa abad ke-19 membutuhkan penggunaan sarana simbolik seperti mitos, ritual, dan bahasa nasional melalui anggota individu dari kolektif dapat membayangkan diri mereka sebagai bagian dari kolektif nasional bangsa seperti yang dikatakan Giesen. Oleh karena itu telah menjadi sebuah proyek politik untuk dijelaskan, disarankan, dan direalisasikan secara terprogram dengan bantuan sosiologi dan ilmu politik. Ilmu-ilmu sosial historis berkembang di bawah naungan akademis modern, institusi demik yang dikembangkan, kebangkitan negara-negara, munculnya negara bangsa, juga diaku oleh meningkatnya status intelektual yang memainkan peran penting dalam mediasi kepentingan dan logika negara bangsa. Sosiologi pengetahuan menanyakan bagaimana predikat sosial dan budaya mendominasi cara mengetahui adalah pokok bahasan bidang sosiologi pengetahuan. Max Weber membahas kemungkinan keberadaan sosiologi. Weber berpendapat bahwa pengetahuan ilmiah, analisis fakta adalah produk budaya, dan bahwa pengetahuan tentang realitas budaya berasal dari sudut pandang tertentu. Weber berpendapat bahwa tidak ada analisis ilmiah budaya yang objektif secara mutlak. Dari begitu fenomena sosial terlepas dari sudut pandang khusus dan satu sisi sesuai di mana secara tegas dan atau diam